kejadian sehari-hari pasti membawa pesan bagi kita, kejadian sehari-hari lah. Kasih. Nggak perlu kita meditasi di gua bertahun-tahun, nggak perlu. Ya kita interaksi aja, misal aku interaksi sama Om Joko, ada yang terpicu ya kita sadari, interaksi sama istri ada yang terpicu ya kita sadari. Intinya jangan lari dari kehidupan sehari-hari. Karena latihanmu di situ, sama istrimu, sama tetanggamu, sama satpam komplek perumahanmu, atau sama Om Teguh lah. Intinya kalau apa ya, intinya kita perlu faith lah, iman terhadap lautan. Intinya lautan harus mengimani dirinya sendiri kalau apapun yang dihadirkan adalah untuk kebaikan ombak, walaupun dari sisi ombak terlihat buruk. Dari sisi Mas Teguh pasti di PHK itu kan terlihat buruk kan, tapi kalau kita mampu menerima secara total pasti akan jadi lebih baik. Nah, kesadaran lautan itu ketika sampai di kesadaran lautan itu tadi, Mas Niko sudah nggak pernah lagi. Kalau misalnya nanti habis ini jalan hidupku akan seperti ini, karena sadar bahwa dirinya adalah lautan, gitu kan. Nanti nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah, karena apa ya? Karena gini, biasanya orang itu mengira bahwa dirinya ada pilotnya dan ketuhanan adalah pesawatnya. Padahal yang benar adalah kebalikannya. Pesawatnya adalah kita. Ketuhanan adalah pilotnya. Artinya ya kita nggak usah ngatur-ngatur, ya biarin aja justru lebih baik. Meskipun ngatur pun bisa sebenarnya. Meskipun ngatur pun bisa. Karena aturan dari yang terbatas, dari ombak, pasti jauh lebih buruk dari desain yang dibangun oleh lautan. Pasti lebih baik lautan. Oke. Ilmuwan nyari. Ketika kamu melepaskan kebutuhan akan sesuatu, apa yang sangat kamu butuhkan sebelumnya mulai mengalir dalam jumlah besar dan mudah. Tidak perlu memaksa energi mengalir, itu sudah apa adanya, mengalir begitu saja. Bagaimana mengalami rasa melepaskan dan mengizinkan mengalir? Rebahan, let it in. Kalau bingung ya rebahan saja. Itu gimana, Mas? Kalau orang biasanya rebah, kita kan biasanya kan sibuk apian, terus kalau misal ada masalah lah, kita sibuk apian, kita sibuk nyari solusi. Dan yang ketika kita sibuk seperti itu, yang muncul adalah data lama. Tapi kalau kita nggak apian, terus ya udahlah, terus kita rebahan, itu pasti muncul rasa-rasa nggak enak. Dan karena nggak enak, akhirnya kita lari apian, terus kita telepon temen tanya peluang, akhirnya ya terpendam lagi yang harusnya keluar. Makanya rebahan dan pasti keluar emosinya. Jadi tinggal rebahan dan dibiarin keluar, kemudian diterima. Sekarang saya ingin tanya Mas Riko soal ini, Mas, apa tuh namanya, karma dan cara untuk mengubah takdir gitu ya. Osho kan juga sering ya bicara soal itu gitu. Nah, saya ingin dengar dari Mas Riko soal karena memang kalau melihat realitas hidupnya teman-teman gitu kan, ada yang setiap pengen sesuatu tuh mudah, ada yang susah, itu dan bekalnya sama sebenarnya. Tapi apakah kemudian itu ada kaitannya dengan kehidupan di masa lalu kita? Sebenarnya gimana sih tentang di masa lalu itu? Gitu. Dan bisakah kemudian pahala dan dosa itu dipindah tangankan ke orang lain? Gitu. Nah, gimana tuh, Mas? Tak kasih contoh misal gini aja, Lis. Misal Mas Hendra sama Riko punya HP sama lah, S20 Samsung lah. Di awal Samsung S20 copet ya kan, banter, terus ya nggak lemot lah. Terus Mas Hendra ngisi aplikasi, aku juga ngisi aplikasi yang beda-beda lah. Terus browsingnya kita juga beda. Akibatnya iklan yang kita peroleh juga beda. Misal aku browsingnya bokep, iklannya ya pasti seputar bokep, seks, atau misal Mas Hendra browsingnya judi, pasti iklannya judi. Nah, yang salah apakah HP-nya atau instalnya tadi? Instalnya. Jadi lemot kan gara-gara aplikasi yang diinstal kan. Dan kalau kita hapus, aplikasinya kan masih tersemat di recycle bin kan. Iya, benar. Dan itu tetap mempengaruhi, tetap lemot. Ya paling mudah ya reset pabrik. Factory reset. Karena pabrikannya manusia itu damai. Jadi nggak damai karena terisi dan menolak segala sesuatu yang dihadirkan.
Artinya apa yang disebut karma adalah pendalaman emosi yang terus terwujud karena looping. Kalau nggak ada pendalaman emosi, ya yang terjadi adalah selalu hal baru. Karena kita tidak lagi melakukan reaksi, tapi pendalaman emosi ini saat kemudian hidup kita saat ini, atau kemudian beberapa tahun yang lalu, atau ini ada kaitannya dengan bapak ibu kita, mbak-mbak kita di masa lalu yang kemudian kita mewarisinya. Gini, kan kita terbiasa gini, apa itu karma itu diturunkan dari masa lalu kan. Yang terjadi sebetulnya adalah ketika kecil kita mendapatkan pola didikan yang mirip dengan ayah kita ketika dididik sama mbahnya atau ayahnya ya. Itu kan install kan sebenarnya. Install kan itu. Ketika ayahnya misalnya ada pendalaman di area sini, otomatis anaknya akan meniru. Karena anak desainnya adalah meniru orang tuanya. Kalau ibunya punya pendalaman emosi kemarahan di area ulu hati, anaknya pasti juga punya. Dan ketika ibunya mengalami, ketika 9 bulan dia mengandung, dia mengalami stres atau kemarahan atau pendalaman macam-macam lah. Nah, pendalaman-pendalaman ini yang akan disalurkan ke bayinya. Dan dari, kalau kita mau melihat dari sisi genetik, ada yang namanya epigenetika. Artinya adaptasi dari fisikal terhadap emosi-emosi. Misal kita terbiasa untuk menolak kemarahan, akibatnya kan hipertensi kan, karena badan kita tegang, constriction kan. Nah, itu bisa diturunkan ke anak kita lewat epigenetika. Akhirnya anak kita juga mempunyai, seakan-akan punya pendalaman kemarahan yang memicu kemarahan, terus beneran ada kemarahan pendamannya, dan akhirnya terjadilah karma, pola yang terus berulang. Jadi lingkaran setan. Memahami karma itu sebenarnya bukan kemudian ada kaitannya sama past life dan lain sebagainya. Jiwa dan lain-lain kan. Enggak. Dan ya. Gini, intinya ketika ombak itu tenggelam, ombaknya kemana? Dia menyatu kan dengan lautan. Iya kan. Terus kemana yang past life? Nggak ada. Makanya Buddha bilang kan, orang mati itu kayak lilin yang tertiup, ya hilang, nggak ada. Tapi karena ajaran Buddha ini kan dia meniadakan jiwa, nggak ada jiwa, nggak ada Tuhan, nggak ada diri kan, nggak ada semua kan. Artinya kalau kita telusuri dari struktur kekosongan ini, maka reinkarnasi tidak diajarkan oleh Buddha, tapi adalah hasil subkultur dari agama Hindu yang waktu itu ada di India dan populer. Dan akhirnya kan ajaran Buddha kan tercabut dari India kan, akhirnya dibawa Bodhidharma ke Cina, menyatu sama Tao, jadilah Zen. Dan di Zen nggak ada reinkarnasi. Dan Mas Riko sendiri tidak percaya adanya reinkarnasi? Enggak. Jadi manusia lahir sama, yang membuat beda adalah data-data yang dia install, entah itu dari pendidikan lingkungan orang tuanya atau dari teman-teman. Iya. Itu ya Mas ya? Iya. Oke. Itu ya kemudian memunculkan pendaman-pendaman emosi di masa lalu dan lain sebagainya. Bukan terus kemudian karena kamu titisan ini, nggak begitu ya? Nggak begitu. Oke. Ya, kalaupun itu bisa dijadikan konsep yang membantu, ya nggak ada masalah. Tapi kebanyakan orang kan tersesat di pencarian identitas masa lampaunya. Misal pernah di Terawang, Riko, kamu dulu jenderal di Jepang loh gitu. Ya akhirnya percaya, akhirnya kita mundur terus nyari ke masa lampau. Nggak penting. Masa lampaunya kan udah lewat. Ya yang sekarang, samskaramu apa, itu pasti terpicu melalui kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita terjebak di masa lampau, ya akhirnya kita tidak menyadari kehidupan kita sehari-hari, yang kita berinteraksi sama Om Joko, sama istri, sama Mas Hendra, apa yang samskaranya terpicu itu jadi tidak tersadari karena fokus kita di masa lampau yang waktu masih di Jepang, entah bener atau enggak.